Hai semuanya, selamat datang ya dalam Pesta Sultan Valley, Sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Yaelah Yunita, emang masih zaman yang nulis buku diary? Iya, enggak balikin buku aku. Yaelah, kasih lihat sebentar aja. Enggak, balikin enggak sekarang. Iya, nih diaryku tuh nggak bisa dibaca, tulisannya kayak cakar ayam. Yes, bukan tulisan aku yang nggak bisa dibaca, tapi matamu tuh yang rusak. Hah? Mataku tuh nggak rusak kok, buktinya aku masih bisa ngeliat kamu yang cantik. Hah? Apaan sih? Cacar bintik-bintik maksudnya. Iya, awas aja ya kamu. Nyebelin banget sih si Angga. Kenapa sih Yunita teriak-teriak? Kamu tuh buta tuh gimana sih? Itu loh si Angga dari tadi gangguin aku mulu. Benci deh aku sama dia. Awas loh, nanti dari benci bisa jadi cinta. Hah? Apa kamu bilang? Cinta? Gak mungkin lah, yang ada aku jijik sama dia. Kita lihat nanti aja ya. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Hati-hati pulangnya ya. Hah? Mamaku nggak bisa jemput hari ini. Aduh, terus aku pulang sama siapa dong? Andin, aku pulang bareng sama kamu ya. Aduh, bukannya aku nggak mau ya Yun. Aku ada ekskul hari ini, udah ditunggu sama kakak kelas. Aku kesana dulu ya Yun. Dah Yun. Ya, Din. Astaga, sahabat apaan sih dia? Main tinggal aja. Aduh, terus aku pulang sama siapa dong? Udah, kamu pulang bareng sama aku aja ya. Hah? Kamu? Enggak, males banget pulang sama kamu. Banyak ngomong banget sih kamu, pulang bareng aku aja ya. Kok jantungku berdebar-debar gini ya? Malah diem aja. Yuk. Ayo. Nih, pakai helmnya ya. Aduh, ini kenapa sih aku deg-degan? Jangan-jangan aku suka lagi sama Angga. Dah, yuk berangkat. Loh, kok jalan kaki? Motornya mana? Aku nggak bawa motor. Loh, terus kok kamu makin aku helm? Lagi musim mangga sekarang, takut kamu kejatuhan mangga pas jalan kaki. Ih, Angga. Selamat pagi anak-anak. Tahu nggak sih Sari? Gurunya ini bisa baca pikiran tahu. Hah? Yang bener Bestai? Iya bener. Hah? Ngapain tuh ribut-ribut? Kalian jangan ngomongin saya ya, atau saya keluarkan kalian dari kelas. Ternyata beneran gurunya bisa baca pikiran Bestai. Iya kan, makanya hati-hati kalau ngomong. Tapi ada caranya tahu biar gurunya ini nggak bisa baca pikiran kita. Hah? Gimana caranya? Kakimu nggak boleh nginjek tanah. Kalau kakimu nginjek tanah, gurunya bisa baca pikiran kamu. Hah? Itu ya? Oh, oke Bestai. Oke, udah aman. Gurunya pasti sekarang gak bakal bisa baca pikiranku lagi. Oke, aku bakal coba sekarang. Halo guru, apakah kamu bisa membaca pikiranku? Kalau kamu bisa membaca pikiranku, ketuk papannya 3 kali. Wah, beneran. Gurunya udah gak bisa baca pikiranku lagi. Aku bisa ngomong aneh-aneh sekarang. Dasar guru jelek, dasar guru galak. Ramotorin! Kamu ngomongin saya ya? Hah? Enggak kok bu. Bohong. Kamu bilang saya guru jelek. Kamu bilang saya guru galak. Loh, gurunya kok bisa baca pikiranku? Kan kakiku udah nggak di Kakiku udah di tanah. Pantesan gurunya bisa baca pikiranku. Mampus. Iya, memang mampus kamu sekarang. Maaf bu, saya nggak sengaja mikir aneh tentang ibu. Gak ada maaf-maafan.
Keluar kamu dari kelas ibu sekarang. Iya, Bu. Siapa suruh mikir aneh-aneh tentang saya? Ya ampun, seru banget loh bisa belanja online sekarang. Jadi aku bisa ngabisin duitku dengan mudah. Oh ya, sekarang katanya bakal ada tas yang datang. Harus kasih tau Mbak dulu deh. Mbak. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu Nyonya? Saya tadi ada mesen tas lewat online dan katanya bakal datang hari ini. Nanti tolong kamu terima ya Mbak. Siap Nyonya. Dan ingat Mbak, jangan lupa kasih tips tambahan ya buat kurirnya. Kan kamu tahu sendiri Mbak, dari pagar rumah sampai depan rumah kita itu jaraknya 10 km kan Mbak. Kasihan bensin mas drivernya habis. Nanti ingat kasih tips tambahan ya Mbak. Udah pasti dong Nyonya. Di depan rumah Nyonya kan sudah disediakan uang gepokan 100 juta untuk tips setiap driver yang datang. Nanti saya pasti bakal kasih kok Nyonya. Siap Mbak, makasih ya Mbak. Ya ampun, belanja apa lagi ya sekarang? Nyonya itu kurirnya udah datang. Tapi kok ada yang aneh ya Nyonya? Kenapa Mbak? Kurirnya kok datang pakai truk sih Nyonya? Nyonya mesen tas saja kan Nyonya? Iya bener Mbak, saya cuma mesen tas saja. Harusnya kan cuma diantar pakai motor doang Nyonya. Kok diantarnya pakai truk ya Nyonya? Mungkin tasnya gede kali Mbak, makanya diantar pakai truk. Gimana coba yang jual tas segede truk Nyonya? Tas paling gede itu pakai motor diantar aja masih bisa kok Nyonya. Oh iya, Nyonya emang mesen tasnya berapa Nyonya? 10 doang kok Mbak, nggak banyak. Kalau 10 tas doang mah pakai mobil juga masih cukup Nyonya. Tapi kok ini diantaranya pakai truk ya Nyonya? Coba dicek lagi Nyonya pesanannya Nyonya. Sebentar ya Mbak. Ya ampun, ini pasti kurirnya salah anter Nyonya. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa Nyonya? Saya salah order ternyata Mbak. Salah order? Maksudnya Nyonya? Iya Mbak, kemarin itu maunya saya pesan 10 tas saja kan Mbak. Tapi ternyata nolnya kelebihan 2 Mbak. Jadinya saya mesennya 1000 tas Mbak. 1000 tas? Iya Mbak, pantesan aja kemarin duit saya itu cepet banget habisnya. Ternyata saya salah order toh Mbak. Emangnya Nyonya nggak sadar apa pesennya 1000 tas gitu? Pas check out itu Nyonya nggak sadar apa tiba-tiba harganya jadi mahal banget? Atau pas itu ngecek ongkir itu Nyonya nggak sadar apa ongkirnya mahal banget Nyonya? Ya enggak lah Mbak, saya tuh nggak biasa lihat harga pas check out, makanya saya nggak nyadar Mbak. Astaga Nyonya, itu terus tasnya mau diapain Nyonya? Lemari Nyonya lo udah penuh Nyonya. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu tolong kamu beliin rumah baru ya Mbak untuk nampung tas-tas saya. Kalau emang masih nggak muat rumah barunya, kamu bagiin ke tetangga ya Mbak. Siap deh Nyonya. Gini banget deh punya majikan sultan. Mbak, ya ampun ternyata saya banyak loh salah ordernya. Ini kemarin saya ada order 600 motor, terus ada 5.000 mesin cuci, sama ada 100 emas batangan. Nanti tolong kamu terima semua ya Mbak. Ya ampun. Bahaya, seseorang dalam bahaya. Siapa dia? Bahaya. Maksud hantu itu apa ya? Hantu itu, dari pengalamanku, kalau ada hantu yang ngikutin seseorang, berarti seseorang itu akan dalam bahaya. Sid, ngapain kamu melototin aku kayak gitu? Kamu dia? Tahu nggak sih di kelas ini, Indigo? Kamu kira kita semua percaya sama hal begituan? Kamu tuh ya, mending gak usah deh bohong-bohongan kayak gitu. Gak usah sok indigo-indigoan. Sar, kamu harus dengerin aku Sar. Kamu lagi diikutin hantu. Diikutin hantu? Tembok ini kamu bilang hantu? Udah deh Sid, kamu kira aku bakal takut kamu ngomong kayak gitu? Aku tuh ya gak bakal pernah percaya sama omonganmu. Sar, aku gak bohong Sar. Kamu gak boleh remehin ini. Kamu bisa mati Sar. Terus aku harus ngapain? Aku harus ritual mandi kembang gitu? Atau harus digantung? Sar, dengerin aku Sar. Kalau kamu diikutin sama hantu, hidupmu bakal dalam bahaya Sar. Kamu harus percaya sama aku. Gak usah kebanyakan nonton film deh kamu sih. Aneh banget kamu jadi orang.
Kenapa sih Sari ribut-ribut? Ini nih CCTV. Masa ya dia bilang aku diikutin sama hantu dan hidupku lagi dalam bahaya? Aneh banget ya sih? Sip, mending kamu stop deh drama-dramaan kayak gini. Kayak orang gila tau nggak? Yuk Sari, kita pergi aja. Huh? Sari! Gimana caranya ya aku nyelamatin Sari? Jangan-jangan hantu yang tadi aku lihat itu tahu kalau Sari lagi dalam bahaya. Aku harus tanya sama dia. Mbak, semua perabotan di rumah ini udah diganti dengan yang baru kan? Sudah Nyonya, semuanya sudah diganti. Dari meja makan, kursi, sofa, TV, ranjang tidur, sampai mesin cuci juga udah diganti Nyonya. Bagus, udah dipastikan juga kan